弥陀佛，大家好，大家吉祥。我是于飞讲师，来自台湾六度堂。感谢云端线上所有的上师、教授师、法师、讲师、助教，以及全球各地的莲花童子们，大家早安、午安、晚安，吉祥。谢谢大家，欢迎大家今天上线，我们一起学习。有请秋韵助教帮忙分享师尊金句图。我今天要跟大家分享的是师尊在我的生命哲学里面，师尊说：活一天快乐一天，活一天要感恩一天，活一天要修行一天。师尊说500多万的弟子自己成佛去吧，弟子成佛也好，成魔也好，弟子皈依了又退出也好，弟子退出了又皈依也好，一切都是好。师尊说，真正的行者是在任何的环境都不要影响你，我们要逆来顺受。真正的修行人不要被绑住，一切都会过去的，无常是真理，保持自己的空性清净，精进实修。谢谢大家，这是我今天跟大家分享的金句。接下来跟线上所有的我们的上师们打招呼。我看到了联合上师，阿弥陀佛，感谢上师的加持。OK， 我们的授课师还没有上来哈，好，感谢今天的英文的翻译员莲花心荣助教，还有辅导员莲花一才讲师，辅导员莲花美儿助教，辅导员莲花秋韵助教，还有丽妍助教，莲花小香助教，莲花余华助教，还有我们的彩虹助教，还有辅导员莲花伟华助教，还有莲如教授师，欢迎新加坡莲花丽青师姐，还有我们新加坡的玉福助教。在线上还有我们马来西亚 Dharma Yudha Tantrayana dan Altar Mandala. Pada hari ini kita akan membahas pada bagian 2 yaitu tentang mendirikan Altar Mandala. 看到了建清师兄。 Selamat datang semuanya. 请大家可以打开视频，可以让我们的教授我们的授课师呢跟大家进一步的认识。上一周我们学习了密教的法器，金刚铃代表智慧、弘扬、加持，金刚杵呢代表坚固不坏，菩提心也是代表慈悲法力，可以降伏放光，何用有非有非空之理。还有我们持咒用的念珠。我们今天的课程呢是要介绍我们的密教坛城。好，接下来跟线上的 hari ini kita akan secara khusus membahas tentang pentingnya altar dalam sekte kita ya, dan apa yang harus diperhatikan pada saat kita ingin membangun altar mandala di rumah kita. Jadi hari ini kita akan mengulas secara terperinci mengenai altar mandala dalam Chen Fo Zong. 还有我们美国密仪的诗文助教盛开师姐。 Jadi kelas pada hari ini juga sangat penting, di mana bagi kita yang belum memiliki altar itu merupakan satu catatan yang sangat penting untuk kita, dan bagi Dharma Duta juga harus tahu ya, apabila pada saat ada umat yang ingin berkonsultasi atau ingin bertanya mengenai pembangunan altar ini, kita bisa menjawab dengan baik dan benar. Waktu 3 menit lagi akan segera dimulai. 请大家记得要写新的报告作业和缴交打卡作业。另外，呼吁在有去美国西雅图的同门，我们
教育处同学会在秋季法会之后呢，欢迎大家参加。在9月10号，在我们的群组里头呢，美俄助教已经有发了通告，欢迎大家报名，请大家把握机会，大家可以见面交流聚餐。欢迎台中的老宗师兄、宣礼师姐，还有连城助教、安华助教上线了没？谢谢我们印尼的翻译文，美丽讲师。我在这里有看到彩虹师姐助教还有师兄，今天一样也是2位一起。我们今天的课程就是要学习密教行者为什么要建立坛城，示述密教坛城布置的要点。布置密坛要做什么呢？若无法设立密坛，要如何做？在线上，我们同时也欢迎同学们在释疑解惑环节开麦，直接提问你在修行上或者课程上的问题。我们再看一下我们的授课师上线了没有？我看到了，我们今天我们的授课师林医生 menunggu pembicara kita Li Isang Shi. Oh, jadi Isang Shi sudah hadir ya. Baik. Kelas sebentar lagi dimulai. 请大家准备好你的纸笔，我们等一下一直来聆听。Mari kita persiapkan catatan. 好，时间到。Baik, waktu sudah tiba. 我们先带领真佛宗传承。 Pertama-tama marilah kita bersiku anjali, sembah sujud kepada Dharma Raja Linseng, sembah sujud kepada Guru Sesepuh Chen Focong, sembah sujud kepada Triratna dan para Buddha Bodhisattva. Semoga kita diberkatin dan mendapatkan pelajaran yang baik pada kelas hari ini. Marilah kita menjapa mantra Mahaguru 7 kali. Om Guru Linseng Siti Hom, 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 Om Guru Linseng Siti Hom. Selamat datang kepada acarya pembicara kita, Lien Isang Shi dan Ketua TBF, dan segenap para Ketua Komite Utama TBF, dan Lien Fei Shang Shi dan para acarya, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao, dan segenap perwakilan dari tempat ibadah. Selamat malam semuanya. Pelajaran kita hari ini adalah bab 3 mengenai Dharma Yudam, Tantrayana, dan Altar Mandala. Dan di bagian 2 ini kita akan secara spesifikasi membahas tentang mendirikan altar mandala. Hal apa yang harus kita perhatikan pada saat ingin mendirikan altar, dan pada saat setelah mendirikan altar, hal-hal apa lagi yang harus kita perhatikan. Jadi marilah kita mempersilakan kepada Lien Isang Shi untuk memberikan materi pada hari ini. Terima kasih kepada Jiang Shi. Pertama-tama marilah kita mengambil sembah sujud, mengambil sikap anjali, sembah sujud kepada Dharma Raja Linseng, sembah sujud kepada Guru Sesepuh, sembah sujud kepada para Buddha Bodhisattva. Yang terhormat Ketua TBF, yang terhormat Ketua Departemen Pendidikan, Lien Isang Shi, Lien Jia Shang Shi, Lien Fei Shang Shi, dan para segenap acarya, Jiao Shou Shi, Fa Shi, Jiang Shi, Zhu Jiao,
para penerjemah, MC, dan para perwakilan tempat ibadah sekalian semuanya. Amin. Selamat malam. 法期及坛城第二节建立坛城。 Ini kita membahas khusus tentang altar mandala ya. Ya, sebelumnya kita kilas balik dulu. Pertanyaan pertama, Wajraganta merepresentasikan prasna dan juga merepresentasikan bukan ada. Wajradorja merepresentasikan samadhi dan juga merepresentasikan apa? 大家讲都是对。 Apa jawabannya? 是非有。 Ya, betul. Jawabannya bukan tiada. Yang kedua, Dharma Yudam dasar bagi Sadakachen Phocung adalah Wajradorje, Wajraganta, dan apa? Apa jawabannya? Ah, 这个特别快，大家都 Ya, jawabannya betul, Japamala. 这三样法器一定需要。问题三，什么 Yang ketiga, 的念珠可以 Japamala apa yang digunakan untuk semua jenis sadhana karman? Apa jawabannya? Sorry. Oh. 对了，就是菩提子菩提子就是通用所有的一切觉摩法。那么我们进入 betul, 这个前言。 biji 前言 prakata 建立密坛最主要的意义是行者能在密坛静思中每日安静修炼，不受干扰，每日修法2回，最少1回，能够在家中建立密坛，供奉佛菩萨及修法是最理想的。 bersama merupakan impian setiap sadaka. Ada sebuah kalimat yang berbunyi, belajar tantra wajib berkecukupan. Belajar ajaran Zen sederhana saja. Belajar ajaran tanah suci sangat praktis. Nah, jadi maksudnya itu apa? Jadi dulu ya, untuk dalam dharma untuk ajaran Tantrayana ini, dulu pada zaman dahulu hanya kasta raja yang boleh menekuni Tantrayana. Dan bagi rakyat jelata tidak diperkenankan menekuni ajaran ini. Dan pada saat zaman dinasti Qing, Kaisar Yongzheng dan Kaisar Qianlong, mereka menekuni ajaran Tantra. Dan guru pembimbing mereka adalah guru besar Chankhya yang dikenal dengan nama Rolpai Dorje. Jadi jika ingin menekuni ajaran Tantra, harus memiliki kemampuan ekonomi yang sangat baik ya. Jadi harus berkecukupan dan finance-nya oke. Sebab altar mandala Tantra harus ditata seagung dan semewah mungkin, sebagus mungkin. Yang mana kita tahu bahwa atribut harus terbuat dari emas atau perak, kalau enggak tembaga. Jadi banyak macam yang harus dipersiapkan. Jadi dan wajib lengkap ya, atribut-atributnya itu wajib lengkap. Jadi makanya pada zaman dahulu itu orang yang belajar tantra itu harus orang yang memiliki kemampuan finance yang bagus. Nah, dengan kebelasasian Mahaguru bisa mempraktiskan ajaran tantra ini yang dimana dulunya hanya boleh ditekuni oleh raja, tetapi sekarang kita semua tidak pandang bulu siapapun itu, apapun kalangan ataupun usianya, kita semua boleh menekuni Chen Phocung. Ya. Tapi Mahaguru menekankan bahwa Chen Phocung ataupun ajaran Satya Buddha ini hanya diajarkan ataupun ditransmisikan untuk yang berjodoh. Ya, untuk yang berjodoh. Jadi adapun kita udah berusaha untuk menyeberangkan ataupun menuntun umat tersebut atau insan tersebut, namun dia tetap tidak ingin mendengarkannya, padahal
dharma itu sudah begitu praktis dan sudah begitu baik ataupun begitu bagus ya, tapi dia masih tidak mau, berarti dia tidak berjodoh, kita tidak bisa menuntunnya kayak gitu. Nah, makanya dalam ajaran Tantra itu kita menitik beratkan altar juga, di mana kita sangat perlu memperhatikan banyak-banyak poin. Nah, makanya di zaman dahulu itu altar harus dibangun dengan bagus, harus memiliki kemampuan yang baik.这个执行雷章是成立之后呢，这个佛经身呢是在马来西亚算是最高的10多尺，我们是丁后七佛如来，还有就是下一层的1.6米，还有1.3米。Jadi seperti belakangan ini ya, kami Vihara Cesing membeli rupang Buddha. Tingkat paling atas adalah 7 Buddha. Setiap rupang tingginya itu 4,2 meter. Tingkat yang kedua itu 1,6 meter. Tingkat yang ketiga itu 1,3 meter. Dan material rupang tersebut itu terbuat dari fiberglass ya. Jadi ini kita tahu bahwa semua itu membutuhkan dana yang cukup banyak. Ya, makanya dikatakan Dharma Tantra ataupun belajar Tantra itu wajib berkecukupan kayak gitu. Nah, jadi untuk belajar ajaran Zen itu cukup sederhana saja ya. Seperti gimana? Seperti apa? Karena jika Anda ingin menekuni Zen, ekonomi tidak memadai bukan masalah. Sebab dalam menekuni ajaran Zen, dalam kehidupan sehari-hari tidak peduli Anda berada di hutan, gunung, ataupun gubuk, dan lain-lain, begitu kedua kaki dilipat dan bersila, maka sudah bisa menekuni ajaran Zen. Dan pada zaman dulu ya, guru besar Zen ada yang tinggal di gunung, makanannya hanyalah buah-buah dan sayur-sayuran yang liar yang bukan ditanam kayak gitu. Jadi jubah yang dikenakan juga hanya kain yang berbahan kasar seperti kayak kain goni dan lain-lain. Meskipun hidup begitu sederhana, namun dharma sukha dari pencapaian samadhi mereka itu tiada batasnya. Ya, jadi ini adalah ajaran Zen ya cukup sederhana saja, tidak seperti ajaran Tantrayana. Nah, jadi bagaimana untuk ajaran Tanah Suci? Ajaran Tanah Suci itu berfokus pada metode yang melafalkan nama Agung Buddha. Jika melafalkan nama Agung Buddha, pasti tidak peduli siapapun, dia dimanapun, ataupun profesi, ataupun latar belakang apapun boleh menekuninya. Makanya ajaran Tanah Suci itu dibilang praktis. Nah, jadi bagi sadaka pemula dapat bersadana di suasana tenang sangatlah penting. Dan dengan mempersemayamkan rupang Buddha Bodhisattva yang agung, maka akan timbul rasa yang penuh dengan sukacita sehingga kita bisa betah ya duduk lama di ruangan altar. Dengan mendirikan altar akan lebih mudah bervisualisasi ya. Jadi kita tahu bahwa dalam Tantrayana itu kan sangat menitik beratkan visualisasi juga ya. Jadi apabila kita adanya altar, adanya rupang, pratima para Buddha, oleh karena itu kita bisa dengan jelas ataupun lebih mudah membantu kita dalam proses visualisasi ini. Ya, jadi kita memiliki suatu arah yang lebih jelas ya. Nah, jadi dulu ada satu ciri khas di Tibet adalah mandala pasir ya, mandala pasir. Mandala yang terbuat dari pasir. Apakah kalian pernah melihatnya? Jadi mereka itu sangat menggunakan hati ya, sangat menggunakan hati, sepenuh hati itu mendirikan mandala pasir ini. Jadi biasa di Tibet jika diadakan upacara akbar, mereka akan membangun mandala pasir oleh para biksu ataupun para lama ya. Terkadang itu mereka butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya, bahkan berbulan-bulan. Nah, jadi untuk membangun mandala pasir ini sangat tidak mudah. Namun, dan yang paling tidak kita duga itu adalah pada saat mereka membangunnya dengan susah payah, dengan waktu yang berbulan-bulan, tetapi setelah upacara selesai atau fahui selesai, mereka akan menghancurkan ataupun menghilangkan mandala pasir ini. Mengapa? Mengapa mereka menghancurkannya? Padahal mereka sudah membuatnya dengan susah payah, menggunakan banyak waktu untuk membangun mandala pasir ini.
Tetapi setelah Fahwi selesai, ataupun upacara selesai, mereka harus menghancurkannya. Karena apa? Maknanya itu adalah mereka merasa, mereka melambangkan bahwa semesta ataupun segala sesuatu yang ada di dunia ini itu tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Sama seperti mandala yang mereka bangun. Pada akhirnya juga akan rusak, akan hancur. Jadi ini merupakan suatu perlambangan atau simbol bagi mereka bahwa semesta itu memang tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Oleh karena itu kita sebagai manusia, kita harus bisa melepaskan kemelekatan, ya, di mana kita bisa sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat tidak kekal. Ya. Dengan kita percaya dengan hukum anicca ini, maka kita akan bisa lebih mudah untuk mencapai keberhasilan, meninggalkan keduniawian. Selanjutnya, menata altar mandala. Ya. Menata altar mandala yang anggun dapat membuat sadaka timbul rasa sukacita, rasa hormat, dan rasa senang untuk bersadana. Dan tanpa disadari pun, berkah pahala pun akan bertambah. Nah, jadi kita dalam menekuni Tantrayana, kita sangat menitik beratkan, ya, kita menekuni berkah dan kebijaksanaan itu secara bersamaan. Nah, jadi dulu ada satu cerita itu tentang relawan suci, ya. Tahu ya, yayasan suci itu ya, yayasan yang besar yang bergerak di bidang sosial. Jadi teringat ada seorang relawan suci ini, dia sangat memiliki hati yang berbodhicitta. Jadi setiap minggu dia pasti akan membuat banyak kue untuk dibawa ke panti asuhan. Terkadang juga membantu anak panti asuhan untuk menggunting rambut. Suatu kali dia bertengkar dengan suaminya karena ada perbedaan pendapat ataupun ada perselisihan pendapat, dan akhirnya dia merasa sangat sedih. Mengapa dia telah membantu begitu banyak orang, namun tidak dapat membantu diri sendiri? Dia sangat merasa sedih dan merasa suatu pertanyaan, ya. Dan tak lama itu ada seorang acarya yang bernama Bakti di vihara setempat, ya, di mana kota relawan itu, dan si relawan ini pun dibawa oleh seorang umat, dan akhirnya acarya berkata kepadanya, Anda melakukan hal yang sosial itu sangat-sangat bagus, namun itu hanyalah sebuah pahala eksternal. Anda tidak menekuni pahala internal, dan pahala eksternal bisa mengumpulkan banyak berkah. Pahala internal itu bisa meningkatkan kebijaksanaan Anda ataupun prasna Anda. Dan setelah mendengar perkataan ataupun penjelasan dari sang acarya, akhirnya relawan suci ini dia pun bersarana pada Mahaguru dan menekuni Chen Focung. Oleh karena itu, mengapa dalam ajaran Tantra juga mementingkan penekunan tidak hanya berkah pahala yang ada di dunia, tetapi juga harus bisa meningkatkan kebijaksanaan dalam internal, ya. Jadi ada eksternal, ada internal, harus seimbang. Maka dari itu, berkah dan prasna itu harus bersamaan. Kita harus berbuat kebaikan sosial, ya, berbuat kebajikan untuk mengumpulkan berkah pahala eksternal, tapi kita harus bersadana juga menekuni dharma untuk bisa meningkatkan kebijaksanaan, menumpuk pahala internal. Selanjutnya, Dharma Raja Liansheng mengira ruangan yang dipilih untuk menjadi altar sangatlah penting. Harus dalam tempat energi tersimpan, harus mempersemayamkan Buddha Bodhisattva bersandar di dinding yang kokoh. Bagian sandaran dinding itu
nggak boleh ada jendela ataupun ventilasi. Jadi cahayanya juga harus cukup. Jadi ini merupakan titik poin yang sangat penting ya, di mana dalam mendirikan altar harus ruangan yang tempat energi tersimpan, harus sandaran dinding juga harus kokoh, nggak boleh ada celah, nggak boleh ada lubang, ya. Jadi dindingnya itu tuh harus kokoh, tidak boleh ada jendela, lubang ataupun ventilasi atau apapun. Jadi cahayanya juga harus cukup. Pembersihan altar mandala. Sebelum menata altar, selain membersihkan debu ruangan ya, debu secara fisik ya, kita juga harus membersihkan ruangan dengan air suci. Sebab ruangan tersebut sebelumnya itu mungkin adalah kamar tidur, ataupun ruang kerja, ataupun ruang baca, gudang. Ada kemungkinan juga tersembunyi roh-roh halus lainnya. Oleh karena itu, sebelum kita membangun altar, kita harus bisa membersihkan dengan air Mahakaruna Dharani ataupun air Tapecho. Ini juga cara yang paling basic. Ya. Nah, pembersihannya dengan air Mahakaruna Dharani itu cara yang paling mudah. Ya, kita harus memilih hari cure, ya cure. Gunakan air Mahakaruna Dharani ini, bersihkan dari dalam sampai keluar ruangan. Jadi dari dalam kita bersihkan, kita sembur-sembur air itu sampai keluar. Inilah cara pembersihannya. Jadi ingat harus di hari cure. Cure itu artinya itu membuang hal-hal yang tidak baik ya. Jadi fungsi pembersihan air Mahakaruna Dharani ini adalah agar roh halus di ruangan tersebut dapat pergi, serta segala roh jahat itu tidak bersembunyi di ruangan tersebut. Jadi demikian, Sadaka dapat dengan hati yang tenang tanpa rasa takut dan terhindar dari gangguan jahat yang dapat mengacaukan hati Sadaka pada saat bersadana itu semua bisa sirna. Jadi dengan demikian altar juga sudah bersih. Jadi air Mahakaruna Dharani itu bisa ambil di mana? Kita bisa ambil di vihara. Ya, karena di vihara pasti ada air Tapecho, ada air yang simpan di atas altar, itu biasa boleh diambil oleh umat. Jadi kita bisa menggunakan air tersebut. Ataupun kita baca lagi sendiri, visualisasikan ya, Avalokitesvara ya bisa memberkati air tersebut memancarkan cahaya. Jadi bisa menjadikan juga air Mahakaruna Dharani yang bisa kita gunakan untuk membersihkan ruangan ini. Penataan rupang ya ataupun pratima yang posisi tengah. Jadi bagaimana peletakan posisi-posisi rupang? Jadi pada saat kita menata altar, rupang yang berada di posisi tengah adalah idam ataupun adinata yang ditekuni setiap hari oleh Sadaka. Yang berarti sadana idam adalah yang utama. Yang utama adalah idam. Kelak saat pada saat bersadana bisa mencapai keberhasilan, maka Sadaka pun akan langsung berubah menjadi idam. Karena dimanapun posisi idam apabila berada di tengah juga memudahkan kita untuk bervisualisasi. Makanya seperti contoh ini seperti Putho Thang ataupun Vihara Putho. Kita tahu bahwa Putho itu adalah Avalokitesvara. Makanya Avalokitesvara pada saat Anda memasuki setiap Putho, Avalokitesvara akan berada di tengah. Karena itu adalah idam utama mereka. Biasanya jumlah rupang di setiap tingkat bersifat ganjil ya. Misalnya ada yang 1 rupang, ada yang 3 rupang, ada 5 rupang, 7 rupang, dan seterusnya. Yang penting ganjil. Terus urutan tingkat itu dari besar ke kecil. Jadi tingkat yang paling pertama itu adalah Buddha, yang kedua itu Bodhisattva, dan yang ketiga itu adalah Dharmapala Vajra, terus yang keempat itu adalah para dewa. Jadi ini ada urutan-urutannya dari besar sampai ke kecil, dari yang tinggi sampai yang kerendah.
第四天或者大梵天皇，那些都是属于天嘛，天神嘛。还有这个城隍尊神啊，也有一些人他供奉这个福德真神，他也供奉在跟坛城一起。 Ada juga yang mempersemayamkan altar Dewa Bumi ya, ataupun rupang Dewa Bumi di altar mandala juga nggak apa-apa, itu diletakkan di paling bawah urutannya, di tingkat keempat. Bagaimana membedakan posisi kiri, kanan, dan besar kecilnya rupang ataupun yang di altar ya? Jadi posisi kanan tingkatnya itu lebih tinggi, yang kiri lebih rendah. Bila rupangnya banyak, bisa beberapa tingkat bisa beberapa lapis. Ada yang dalam satu tingkat itu bisa sampai 5 buah rupang. Dan dapat menggunakan rupang, boleh juga gambar ataupun cakra mantra. Jadi yang lebih tinggi itu adalah posisi di kanan, ya, posisi di kanan. Tapi ada yang merasa posisi kanan kiri itu ambigu loh. Karena ada yang saya merasa kanan itu berarti saya berhadapan dengan altar atau saya berbalik badan menghadap keluar atau gimana. Posisi kanan kiri itu yang benar itu bagaimana? Nah, jadi yang benar itu adalah berdasarkan pose duduk yidam. Jadi pose duduk si rupang ya, sang rupang itu sebelah kirinya adalah sisi naga. Jadi lebih besar. Ya. Makanya kita biasa tidak bilang posisi kiri, posisi kanan, tetapi kita lebih ke menjelaskan tentang arah itu sisi naga, sisi kiri. Nah, seperti apa? Kalian patokannya adalah berdasarkan dengan pose ataupun posisi duduknya sang yidam. Jadi sebelah kiri adalah sisi naga. Otomatis sisi naga lebih besar. Dan sebelah kanan ataupun sebelah tangan kanannya sang yidam adalah sisi macan. Yang jelas itu lebih kecil. Nah, jadi dengan demikian itu akan lebih mudah. Rupang utama di altar harus disesuaikan dengan idam sadaka. Misalnya menekuni sadhana Avalokitesvara Bodhisattva, maka rupang utama altar adalah Avalokitesvara Bodhisattva. Material apa yang paling bagus untuk rupang? Boleh dari kayu, boleh dari tanah liat, emas, tembaga, boleh. Apabila dari kertas gambar ataupun lukisan juga boleh. Oh, di sini tadi di chat ada yang bilang minta membahas, jelaskan sekali lagi tentang kiri kanan yang sang yidam. Nah, jadi saya jelaskan sekali lagi. Ingat, berdasarkan pose duduk sang yidam, otomatis berarti kamu anggap kamu adalah rupangnya. Jadi kamu duduk ya, kamu duduk di altar situ. Sebelah kiri adalah sisi naga. Sebelah kanan yidam adalah sisi macan. Bagaimana cara menata gambar Mahaguru? Sadaka boleh meletakkan rupang Mahaguru di samping kiri ataupun kanan rupang yidam utama. Nggak masalah, itu nggak ada pantangannya. Misalnya seperti kita tahu bahwa idam utama Mahaguru adalah Yoshichinu di Vihara Seattle. Di posisinya di tengah ya, Yoshichinu di tengah. Dan Padmakumara itu berada di sisi naga, di samping Yoshichinu, Dewi Yaoshi. Namun, karena kita adalah muridnya Chen Fozong, muridnya Shizun, kita harus menempatkan rupang Mahaguru di utama, di posisi idam utama. Karena Shizun, Mahaguru adalah mula acarya kita, di mana kita itu tidak boleh melupakan guru sendiri. Oleh karena itu, di cetia ataupun di altar sendiri, kita harus menempatkan Mahaguru di posisi idam utama ataupun di tengah.
Dan di sebelah kanan altar boleh meletakkan kitab sutra. Di sebelah kiri altar boleh meletakkan pagoda. Ini harus diingat ya, karena nanti ada sesi kuisnya. Ya, di sebelah kanan altar boleh meletakkan kitab sutra. Di sebelah kiri altar boleh meletakkan pagoda. Ditambahkan beberapa aksesoris agar terlihat lebih agung. Ya. Kanan kitab sutra, kiri pagoda. Ya, jadi kita juga boleh menambahkan aksesoris supaya bisa lihat lebih indah ataupun cantik. Apa yang dimaksud dengan 5 dan 8 persembahan? Di depan Buddha Bodhisattva terdapat persembahan, ya. Biasanya itu 5 atau 8 persembahan. Persembahan terbagi dari banyak jenis, ada yang terdiri 37 persembahan, dan 5 persembahan yaitu dupa, bunga, pelita, teh, buah. Dan 8 persembahan itu dari kanan ke kiri, itu sangka ataupun keong ya, buah, parfum, pelita, dupa 3 tingkat yang tidak dinyalakan ya, tidak dinyalakan, bunga putih 5 kuntum. Bunga putih 5 kuntum ini biasa dari sekte merah ataupun sekte Nyingmapa. Air mandi ataupun air sabun, air bersih ataupun air minum. Nah, jadi ini adalah 8 persembahan, 5 persembahan dulu. 5 persembahan itu berarti dari bunga, ya, ataupun bunga putih, boleh 1 kuntum, 3 kuntum, 5 kuntum, ya. Boleh bunga asli, boleh bunga plastik, nggak apa-apa. Gunakan bunga plastik itu nggak masalah. Ada umat yang suka beli bunga asli juga boleh, nggak masalah, diganti-ganti terus saja. Jadi ini untuk puja bunga. Yang kedua, dupa, ya. Dupa itu melambangkan kebijaksanaan, ya. Itu biasa 3 tingkat ya. Seperti gambar, itu biasa tidak dinyalakan. Yang dinyalakan itu yang di tungku dupa, yang satu batang. Kalau yang di 5 puja ini tidak dinyalakan. Biasanya itu setahun ganti sekali saja. Karena maka biasa dupa 5 tingkat, 3 tingkat ini pun harus bisa beli yang lebih bagus, karena kita biasa cuma setahun ganti sekali aja. Pada saat kita bersih-bersih altar, terus pelita, ya. Pelita itu melambangkan kesabaran, ya, melambangkan santi. Itu pelitanya juga tidak dinyalakan. Yang pelita yang dinyalakan itu pelita lain lagi, yang ini ya, bukan yang di 5 puja itu, beda lagi. Pelita itu boleh warna putih, merah, kuning. 是均可代表忍辱。那么第4个呢是图像，用图像代表精进，用清水加少许的香末，或用醇香。 Yang keempat adalah air, ya, air minum ataupun parfum, ya, ataupun
bebas sih. Jadi air itu, yang penting air bersih, air minum. Itu berarti melambangkan pahala air, pungte sui. Terakhir adalah buah, boleh anggur, cherry, warna putih, merah, hijau, kuning, apapun boleh. Sebaiknya itu ganti setiap hari ataupun sering diganti. Paling bagus sih ganti setiap hari. Ditambah dengan air sama air sabun sama sangka ataupun keong, ya. Jadi yang air sabun itu kita bisa menggunakan air bersih ditambah dengan tetesan air sabun. Jadi pada saat kita ingin mengganti air, kita boleh menyiramnya di depan rumah kita ya, agar kita bisa membantu mereka menyeberangkan mereka juga ya, bisa mendapat berkah, agar roh-roh tersebut bisa terseberangkan juga, bisa mendapatkan berkah pahala. Terus yang sangka ataupun keong itu berarti sejahtera ya, atau harmonis. Itu sebaiknya berwarna putih. Jadi sebaiknya keongnya itu arahnya bagaimana? Ada yang tancap masuk, ada yang mulutnya itu di bawah, ada yang tancap ke dalam, ada yang mulut keongnya itu keluar. Seperti gambar itu kan mulutnya ditancap ke dalam. Sebaiknya bagaimana? Jadi biasa kita ingin bervisualisasi itu supaya lebih mudah mungkin karena si keong ini melambangkan kesejahteraan, keharmonisan, dan berkah ya. Jadi mana apabila kalau kita ingin bervisualisasi sebaiknya mulut si keong ini kita hadapkan keluar, terus kita bisa memvisualisasikan banyak uang ataupun harta benda di dalam dan bisa meluap keluar. Nah, jadi dengan begitu kita juga bisa mendapatkan berkah pahalanya. Selanjutnya, posisi tungku dupa ya. Usai meletakkan persembahan, baru letakkan tungku dupa. Urutannya adalah rupang mandala, persembahan, dan tungku dupa. Kapan harus mengganti persembahan? Setiap bersadana, buah harus diganti, pelita harus dinyalakan, air sabun, air minum harus diganti, harus membakar dupa, jumlah dupa juga boleh ganjil, itu harus ganjil, 1, 3, 5, terserah. Persembahan juga ada yang disusun 2 baris ya, barisan atas atau barisan pertama itu untuk para Buddha Bodhisattva. Barisan yang kedua itu untuk visualisasi diri sendiri yang berubah menjadi hitam. Ya. Jadi ingat untuk persembahan itu apa yang harus tiap hari diganti ya, air minum, air sabun, dan yang harus diganti juga buah, yang harus dinyalain adalah pelita, membakar dupa. Yang lain itu tidak perlu diganti lagi. Dan kita juga setiap harinya pada saat bersadana juga bisa memberikan persembahan lain seperti makanan dan lain-lain. Dan bagi yang mampu boleh menata altar itu dengan bagus, dengan mewah, dengan agung ya. Dan yang masih belum mampu itu nggak apa-apa, itu cukup sederhana saja. Namun ingat ya, jadi kayak harus mengutamakan keagungannya ya.
Dimana jangan cuman kita kayak sibuk menata atribut-atribut aksesoris-aksesoris, tetapi kita malah merupakan dharma yudam utamanya. Jadi dharma yudam utama juga harus ada ya, seperti Wajradorje, Wajraganta, Japamala, itu ketiganya itu wajib ada. Jangan sibuk menata yang lain, tapi malahan dharma yudam utama malahan tidak ada. Jadi jika tidak ada dharma yudam, maka tidak sesuai dengan dharma, tidak sesuai dengan ajaran dharma ya. Jadi ingat, tiga dharma yudam yang wajib ada adalah Wajradorje, Wajraganta, dan Japamala. 三种坛城必备的法器重要的法器有三：金刚铃、金刚杵、念珠。到了小程序问答环节，我们交给丽妍助教。 Baik, kita akan masuk ke prosesi kuis ya. Kita akan masuk ke prosesi kuis. Ayo siap-siap. 都看到了吗？就是游戏的环节了。老规矩，我们同样的大家 peraturan lama ya. Silakan masuk ke link ataupun kode Indonesia 7922 8506 masuk ke website www.menti.com. 大家也是可以选择在浏览器填上 www.menti.com， 再输入各频道的代码，中文的有86970045，英文的有3150358179228506。那给大家一些时间来输入名字，然后待会就开放给大家一起回答问题，好吗？那大概有给大家有总共的1分钟30秒，那我们大概有剩下了大概1分钟，请大家抓紧时间点击或者是进入这个游戏，输入名字，待会我们就可以一起欢乐。 Siap-siap. Sudah standby? 我们的这一个游戏有2个环节。那现在我们 Jadi ada 2 sesi ya untuk kuis hari ini. 忘记退出，不要退出，我们还会继续第2。那现在看大家都陆陆续续的进来了，我们的中文已经有好多人进来。 Baik, siap-siap. 我们的印尼和英文没人参加哦，好，没关系，我们可以开始了，张思。好，问题1。 Pertanyaan pertama. Dengan menata altar yang agung dapat membuat suasana hati Sadaka menjadi seperti apa, sehingga Sadaka memiliki rasa hormat yang penuh dan senang bersedana? A. Kemelekatan. B. Sukacita. C. Tidak aturan. Tidak ada yang ikut untuk kuis ini. 这个大家都答得全对。B. 欢喜心。 Ya, jawabannya B, benar. Baik, lanjut yang kedua. Pilihlah atribut di posisi kiri kanan yang tepat. A. 左塔右经典。B. 右塔左经典。 A. Kiri pagar, kiri kitab sutra. C. Kanan bunga, kiri jawaban yang benar adalah答案是 A。
左塔右经典。看一下排行，第一个环节排行榜有谁领先呢？目前看到有老钟师兄领先。先恭喜老钟师兄。那我们也是有好消息，我们的英文跟印尼文突然间有了参与者，我们来看看有谁领先呢？印尼目前有来自 Ini Indonesia, Sebastian ya. Sebastian yang paling cepat nih. Selamat. Nah, ini yang Inggris, The Hustler. Oke. 恭喜你。好，谢谢大家参与，请别退出，我们带来第二环节。 Jangan sign out ya, nanti kita juga ada sesi kedua. Terima kasih. 谢谢丽人之 Oke, kita lanjut lagi. Feng Shui pada altar mandala ya. Menurut Dharma Raja Linseng, pentingnya melihat Feng Shui dalam pemilihan ruangan yang menjadi altar itu sangat penting ya. Jika ingin membangun altar ya, apabila membangun altar dengan sembarang tempat ataupun sandaran dinding altar 厕所门对出来，不要谈到 berupa jendela ataupun 其 berada 实 di lorong 自己的 jalan ataupun berhadapan dengan toilet, sebenarnya kita nggak perlu membahas Feng Shui tersebut itu seperti apa. Pastinya 刚才 diri 也是 sendiri 讲过了，就是后面一定要靠墙，实墙，上面不要有窗口。 akan terkena dampak. Ya makanya tadi dikatakan sama sekali. 有些呢，有些是我看过一些餐馆呢，是在这个走路的上方，就把它谈成就在上方，人就在下面走来走去，这个其实也不对的，这个密谈哦。厕所门对出来也是因为厕所是属于有晦气嘛，对出来也不要放谈成。风水之学就是无形的环境之学。 所以经是改装成密坛，密坛又是神圣交贵之所，经师的选择非常重要不可疏忽所以师尊特别的又在强调这个密坛坛城呢是很重要的这个经师将经师改为密坛，注意要点如下。 清净兼安静。第二是长风聚气。第三，密坛方向合与行者持相，就是你的生命持相，就是你的山河，你的属相，你的生肖等一下跟大家稍微讲一下。第四，密坛方向逆水。 这个是讲到这个节水神，等一下也稍微跟大家讲一下。adalah tempat sakral yang berhubungan dengan Buddha Bodhisattva. Maka pemilihan ruangan juga sangat penting, jangan sampai ceroboh. Oke. Berikut yang harus diperhatikan bila mengubah ruangan biasa yang menjadi altar adalah 1. Harus bersih dan tenang. 2. Tempat energi tersimpan. 3. Posisi altar cocok dengan unsur sadaka. 4. Arah altar berlawanan dengan arah air mengalir. Yang kelima, sandaran dinding altar jangan ada lubang sedikit pun, harus kokoh. Dan yang keenam, harus ada cahaya yang cukup. Jadi ini saya akan men-sharing sedikit tentang metode mempersemayamkan altar ya yang diajarkan oleh Mahaguru ya. Yang mana kita lihat ya di sini dijelaskan peraturannya itu adalah kita harus melihat tentang kita ini show apa ya. Show kita ini apa ya, terus kita harus bisa berpapasan dengan
ataupun kita harus bagaimana mengarahkan arah altar kita ya. Jadi misalnya untuk kalimat yang pertama ya, saya jelaskan contohnya. Artinya untuk itu artinya untuk orang yang sionya tikus, dia itu harus bisa mempaskan ya dengan unsur di mana di sini menjelaskan bahwa Chen Shan Xu Xiang itu artinya orang yang sang naga itu harus duduk di atas altar dan altar tersebut harus menghadap ke arah anjing ya, harus bisa menghadap ke arah anjing. Dan yang kedua sio monyet harus bisa menghadap ke arah harimau ya. Jadi ini cukup rumit di mana kita bisa tahu bagaimana ini arah naga, bagaimana kita tahu ini arah tikus, arah kerbau, arah harimau dan lain-lain. Itu harus menggunakan papan ini ya, papan yang kayak ajaran tahu itu loh. Jadi ada jarum-jarumnya, terus dia juga ada arah-arahnya. Saya lupa itu namanya apa. Pokoknya pasti kalian tahu sih. Ada satu papan yang bisa menunjukkan seperti kompas, cuman dia kompas itu versi Mandarin yang bisa melihat arah-arah di mana ini adalah arah, apakah ini arah naga atau ini arah apa. Jadi Secun itu ada mengajarkan metode ini, cara mendirikan altar supaya bagus. Apabila kita bisa mempaskan misalnya kita ini sio apa, terus kita bisa paskan misalnya tadi yang saya sebutkan, misalnya sio tikus, dia harus paskan dengan sio naga yang bisa menghadap ke arah anjing. Terus tadi yang di mana sio monyet bisa mengarah ke harimau ya. Jadi apabila ketiga kelompok ini bisa bersatu dan bisa dikolaborasikan, maka altarnya pasti sangat berunsur luar biasa. Tapi itu tidak mudah. Makanya Acarya di sini juga menjelaskannya juga sulit ya, karena ini tidak bisa tidak mudah dimengerti. Tapi dia butuh kompas. Dia butuh kompas untuk melihat arahnya. Nah, jadi misalnya untuk sio tikus itu kamu menghadap ke utara saja, altarnya hadap ke utara ya. Ya. Kalau misalnya contohnya misalnya tergantung dengan sio kita. Kamu sio tikus, kamu harus mencari arah utara. Kamu sio kuda, kamu harus mencari arah selatan. Kamu sio ayam, kamu cari arah barat. Nah, jadi ini adalah misalnya kamu sio kelinci, kamu cari arah timur ya. Jadi ini memang ada teori-teorinya. Nah, jadi untuk tikus itu nanti saya akan share ke grup Indonesia saja ya. Jadi karena ada 12 show, saya akan sharingkan arah-arahnya di mana, karena cukup panjang, saya takut saya ngomong juga kalian catatnya agak keburu. Ya, jadi dia ada arah-arahnya. Saya tikus, seperti yang saya katakan, tikus itu harusnya arah utara dan lain-lain. Dan Mahaguru mengatakan bahwa apabila Anda cukup ataupun Anda sanggup menyanggupinya ya, maka itu sangat bagus. Tapi jika nggak mampu ya ataupun nggak sanggup, ya mungkin boleh meminta petunjuk dari Dharma Duta ataupun Mahaguru.
Oke. 鸡呢是找丑山微相，尸山海相，1、2、3、4、5、6。可能漏了一个啊，迟一点再补回给你吧。密坛风水是一门很大的学问啊，密坛深妙庄严。 Feng Shui altar adalah ilmu yang sangat penting, ya. Keagungan altar, kebersihan altar. Di atas kita memuja para Buddha Bodhisattva, Triratna. Di bawah sadaka yang bersadana. Tanpa disadari, berkah pahala pun bisa bertambah, sadaka bisa memperoleh keberhasilan. Nah, karena itu, ini merupakan suatu wujud manunggal ataupun persatuan ataupun perpaduan dari Buddha, altar, dan sadaka. Tadi kita ada membahas satu poin di mana bahwa arah altar berlawanan dengan arah air mengalir. Ya, kita bisa lihat jalan keluar, kita melihat bisa sebelah kiri. Misalnya arah tangan kanan kiri lebih tinggi, maka altar Anda harus di sebelah kanan. Ya, jadi intinya jadi harus berlawanan, di mana kalau misalnya yang lebih tinggi itu kanan, maka altar Anda harus menghadap ke kiri, di mana altar itu harus bisa menyambut rezeki, menyambut berkah, ya. Makanya dia harus berlawanan dengan arah air mengalir, ya. Ya. Jadi dari kiri alir ke kanan, maka dari kiri arahnya dari kiri ya arahnya ke kanan ataupun turun ke bawah, itu berarti altar Anda harus menghadap kanan. Jadi harus berlawanan ya intinya. Maka dikatakan tadi itu manunggal dari Buddha, altar, dan sadaka, berarti langit, bumi, dan manusia bersatu. Dharma Raja Linsheng sudah mengulas Feng Shui altar dengan jelas. Bila masih tidak jelas, boleh abaikan arah air mengalir dan kecocokan unsur Anda. Asalkan ruangan bersih, tenang, dan sandaran dinding kokoh sudah cukup. Jadi ini Maha Guru benar-benar sangat belas asih ya. Takutnya kalian masih tidak paham, aduh gimana sih air mengalir berlawanan, arah air mengalir yang berlawanan seperti apa, ataupun unsur-unsur itu seperti apa, gimana, bingung. Maha Guru bilang nggak apa-apa ya Pak, nggak apa-apa. Yang penting ruangan Anda bersih, tenang, sandaran dindingnya itu harus kokoh, tidak berlubang, udah cukup kayak gitu. Nah, jadi bila masih tidak paham, boleh meminta bantuan dari Dharma Duta yang paham untuk membantu, sebab menata altar itu jangkanya itu panjang, seumur hidup ya, bukan cuma setahun 2 tahun, tapi itu seumur hidup ya. Nah, jadi sebaiknya itu memohon bantuan yang paham untuk membantu. Apabila di vihara ada acarya, minta acarya, kalau tidak ada pase ataupun changse cucio yang paham bisa membantu ya. Apabila Anda saat mendirikan altar dan bisa berlawanan dengan arah mengalir, terus bisa mencocokkan unsur Anda ya, maka altar ini akan berfungsi sangat baik. Itu pun baiknya manfaatnya akan ke Anda, ke diri Anda sendiri kok. Abhiseka altar mandala. 请真佛中的上师、法师等弘法人员来举行开光。 Bila altar sudah selesai ditata, boleh mengundang acarya ataupun biku lama untuk memberikan abhiseka altar. Juga bisa menulis surat ya ke Maha Guru dengan melampirkan foto altar, memohon Maha Guru memberikan abhiseka altar. Dengan demikian altar telah memperoleh
kekuatan adistana dari Maha Guru. Dengan demikian juga baru bisa mencapai keberhasilan. 做弟子都懂得，有什么事情就是拍了这个坛城的照片，也是可以请，根本上是用遥观的给你开关坛城也是可以。 Lanjut. 如何祈求根本？ Bagaimana memohon Maha Guru mengabhiseka altar mandala? Ya, apabila ingin memohon Maha Guru memberikan abhiseka altar, bisa menjapa mantra Maha Guru 108 kali. Demikian para dakini akan turun dari angkasa, dapat membantu Anda membersihkan altar dan mengadistana altar Anda agar semua dapat berjalan dengan lancar, mengusir hawa negatif dan malapetaka. Altar dapat berfungsi dengan baik selamanya, dan sedekah yang menjadi bantuan dan berkah dari langit. 所以这个又是一个方便，你可以念这个世尊心咒祈求根本上师。 Jadi bisa dengan cara menjapa mantra Maha Guru sudah cukup ya, bisa meminta ataupun memohon adistana Maha Guru dari angkasa. Dan Simambandana altar ya, di mana setelah mengabhiseka altar harus melakukan Simambandana. Tujuannya mengunci ruang lingkup altar agar roh jahat itu tidak dapat masuk, hanya Buddha Bodhisattva yang bisa masuk. Bagaimana cara sadaka melakukan Simambandana pada altar? Sadaka bisa menggunakan air Mahakaruna Dharani untuk melakukan Simambandana, dan setiap hari saat sadana melakukan Simambandana. Inilah Simambandana terbaik yang juga bisa digunakan ritual sadana Simambandana yang pernah diajarkan oleh Maha Guru. Ya, ada berbagai jenis Simambandana, silakan gunakan, asalkan sudah diberikan kwanting ataupun abhiseka, Anda sudah bisa melakukannya. Seperti sadana Simambandana 4 lapis dan Simambandana yang lain lagi. Apabila Anda sudah menerima abhiseka tersebut, Anda bisa menggunakan abhiseka tersebut untuk Simambandana altar Anda. 这个是从姐姐。什么人不宜进入坛城？坛城原是秘密之结集，是神圣。 Siapa yang tidak cocok masuk ke altar ya? Nah, altar mandala pada dasarnya adalah tempat rahasia, tempat sakral antara sadaka dan para Buddha. Ya, bagi orang yang tidak percaya ataupun pengganggu dan lain-lain, sebaiknya nggak usah tidak membiarkan mereka ya untuk masuk ke dalam altar, agar tidak menjalin karma menyentuh sembarangan ataupun karma buruk lainnya. Maka dari itu, setelah Simambandana altar, biasanya tidak membiarkan orang lain untuk masuk. Maha Guru dan umat sedharma boleh masuk ke dalam altar kita. 所以坛城结界之后，基本上不允许。 Jadi kita harus lebih hati-hati ya untuk mengundang orang untuk masuk ke dalam altar kita. Apa boleh mengundang umat sedharma masuk ke altar untuk memberi hormat ataupun melihat-lihat altar Anda? Terkadang ya boleh mengizinkan, terkadang boleh mengizinkan umat sedharma untuk melihat dan memberi hormat di altar sedekah itu terkadang boleh, namun harus mengingatkan agar menjaga etika di dalam ruangan altar. Apabila ada orang awam ataupun yang tidak berkepentingan masuk ke dalam, maka altar harus dibersihkan dan lakukan Simambandana lagi. Ya, kita lihat ada juga misalnya orang yang belum bersarana tetapi dia tertarik ya dengan Chen Fo Chung, tertarik dengan altar Chen Fo Chung, dia ingin melihat
itu nggak apa-apa, boleh. Karena dia ingin bersarana, mungkin jodohnya juga sudah dekat, jadi kita juga sekalian menuntun dia ya untuk bisa bersarana dengan Zen Focong, maka kita bisa boleh mengizinkannya untuk melihat altar mandala kita. Harus lihat sih siapa orang itu dan apakah dia bisa berjodoh dengan Buddha, bukan dengan sembarang orang ya. Apabila ada orang awam yang tidak berkepentingan masuk, ya harus dibersihkan kembali dan lakukan simbadana lagi. Anda kapanpun boleh melakukan simbadana ataupun pembersihan, seminggu sekali, sebulan sekali, ataupun kapanpun di saat Anda merasa perlu dibersihkan atau perlu disimbadana, Anda boleh melakukannya. Menurut Dharma Raja Lenseng ya, sebaiknya menata altar dengan seagung mungkin dengan semampu kita. Apabila ada umat yang ekonominya kurang memadai, ataupun tidak ada ruangan yang sesuai di rumah, ataupun ada kendala lain seperti tidak diizinkan oleh orang rumah, sehingga tidak dapat mendirikan altar, tidak perlu dipaksa. Demikian dirikan altar di angkasa saja. Dimanapun, kapanpun Anda bisa bersadana. Ini merupakan metode praktis juga dari Mahaguru. Saya tahu bahwa banyak sekali umat Hong Kong ya, ataupun negara tertentu yang tidak bisa mendirikan altar karena keterbatasan tempat ataupun biaya. Itu cukup bisa dengan foto juga bisa, ya, dengan lukisan ataupun dengan gambar itu tidak masalah, tidak mesti rupang. Setelah syufa ataupun setelah sadana, Anda bisa mengemas kembali. Jadi ini merupakan suatu metode yang praktis yang diperizinkan ataupun disetujui oleh Mahaguru. Apabila gambar pun tidak ada pada saat berpergian, Anda pun juga bisa menggunakan visualisasi. Mendirikan altar di angkasa itu melalui visualisasi. Terlebih dahulu menjapa gata pembersihan Dharma Dhatu, Om Namo Soha, membersihkan lingkungan sekitar altar, keempat sisi berubah menjadi kosong dan bersih, tempat tidur berubah menjadi teratai, Mahaguru dan Yidam Sadaka muncul di angkasa, kemudian lakukanlah sadana, bisa dimulai. Boleh juga menjapa mantra sataksara, menjapa 1 kali mantra sataksara untuk melakukan pembersihan juga bisa. Bagaimana cara sadana dan visualisasi saat berada di luar rumah? Apabila sedang berpergian, saat berada di mobil, kapal, pesawat, dapat bervisualisasi altar berada di angkasa. Segala mudra dan mantra cukup divisualisasikan. Persembahan dan namaskara juga bisa divisualisasikan. Jadi ini benar-benar merupakan metode visualisasi bersadana dengan cara visualisasi. Jadi full ya, semua dilakukan dengan visualisasi. Karena pada saat kita berada di luar ataupun sedang berpergian, itu kita bisa menggunakan visualisasi. Luar biasanya sadana tantra Satya Buddha. Sadana tantra yana dirintis oleh Mahaguru yang mencakup segala kalangan dan usia. Orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang cacat, pejabat, prajurit atau bawahan, semuanya boleh menekuninya. Ini merupakan makna utama yang kolektif, yang mana semuanya itu sama rata, seimbang, dan tiada perbedaan.
小幡也是可以修的这个是师尊本身的一个不舍一个众生的一种划线给大家我们又进入小程序问 Baik, 答 kita masuk ke kuis sesi 2. Ayo kita siap-siap lagi untuk tim Indonesia. Masuk lagi ke website tadi www.menti.com. Lanjut lagi. Untuk pertanyaan ketiga. 即将要开始咯。老师可以开始了。可以了，好。小程序3，请选出金色为密谈的错误方式。A. 观 Pertanyaan ketiga, ini. Pilihlah cara yang salah saat memilih ruangan yang dijadikan altar. A. Cahaya yang cukup. B. Searah dengan arah aliran air. C. Tempat energi tersimpan. Ya, itu cara yang salah yang dipilih ya. Yang mana? A. Cahaya cukup. B. Searah dengan aliran air. C. Tempat energi tersimpan. Jawabannya adalah B. Salah. Yang keempat, saat visualisasi altar di angkasa, sebelum memulai sadhana menjapa mantra apa yang terlebih dahulu? A. Mantra persembahan. B. Mantra pembersihan. C. Gata pembersihan Dharma Dhatu. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah 这个大家知道了，答案是 C， 经法界真言真言就是咒语的意思。那我们的第二环节已经尽快完成了，大家今天都很棒。在中文榜，我们拿到最高分的有，这个是我们的辅导员是智勇助教嘛？智勇助教。好，我们看来一下印尼文的，有来自一等最高分。恭喜一等。看一下英文 ，Mr. Herman Tony。恭喜 Mr. Herman Tony。恭喜大家。好，谢谢大家参与。我们下一个星期再来进行游戏，那就再把课程再交回给上师。谢谢大家。Baik, kita lanjut. Rangkuman ya udah di penutup. Sadhana Tantra Satya Buddha menitik beratkan visualisasi. Ada makna rahasia. Inilah betapa pentingnya menata altar. Maka dari itu mendirikan altar dan visualisasi altar sangat penting. 禅中行者行诸坐卧均可修禅。Pelatihan ajaran Zen tidak terlalu mementingkan altar. 禅宗它是没有固定的地方，随时随地。 Di dalam hutan juga bisa memasuki meditasi. 大家有听过这个丹霞烧佛吗？丹霞烧。 Jadi saya ingin bercerita sedikit ya tentang Tansya membakar Pratima Buddha. Jadi suatu hari guru Zen yang bernama Tansya 所以当时那个冤主就喝着他 itu tiba di kota Bilin. Jadi saat itu sedang musim dingin. Jadi beliau membakar rupang Buddha kayu ya, rupang Buddha yang terbuat dari kayu agar lebih hangat.
Kepala vihara itu memarahinya. Kamu sedang apa? Mengapa kamu membakar rupang Buddha? Terus Tansya berkata, saya sedang membakar sarira. Kepala vihara menjawab, rupang kayu mana ada sarira? Dan Tansya berkata, rupang kayu itu tidak ada sarira. Kalau begitu, coba bakar lagi beberapa rupang lagi. Nah, jadi, perilaku guru Zen yang aneh dan mengejutkan selalu tidak sesuai logika. Sebenarnya beliau berbuat demikian hanya ingin memberikan perumpamaan dan menyadarkan insan. Di dalam hati seorang yang telah mencapai pencerahan, rupang Buddha hanya sebuah simbol. Agar para insan dapat bisa mengenal jelas fisik dan sosok Buddha, maka dibuatlah rupang Buddha yang menjadikan sebuah simbol. Namun, jika hanya terpaku dan melekat pada simbol ini dan mengabaikan makna dalam yang sesungguhnya, ini malah menjadi sebuah kemelekatan. Menjadi sebuah kemelekatan, maka selamanya Anda tidak akan bisa mencerahi ajaran-ajaran ataupun dharma dari Sang Buddha. Para guru sesepuh Zen paling sering meminta insan untuk memecahkan misteri dan teka-teki agar dapat menemukan Buddha sejati. Tansya membakar rupang Buddha berarti ingin memutuskan kemelekatan manusia pada rupang Buddha dan lain-lain. Oke. Yang ketiga, bilang memiliki kemampuan harus mendirikan altar, jika tidak mampu harus visualisasi altar. Kelas pada hari ini sampai di sini, namun sebelumnya saya akan menceritakan sedikit cerita. Ya. Ada seorang wartawan majalah Asia mewawancari Li嘉诚，什么人是最贫穷的人？他这个记者就问李嘉诚，李嘉诚回答所谓真正贫穷的人呢，他遇到挫折怨天尤人，自暴自弃， dan menyalahkan orang lain, meremehkan diri sendiri. Orang seperti ini paling miskin. Ya, sebenarnya benar. Banyak sekali orang pada saat bertemu dengan pada saat menemui masalah, banyak sekali orang yang mengeluh dan menyalahkan Tuhan ataupun menyalahkan manusia lain. Tetapi ada juga yang bisa pada saat bertemu dengan masalah, dia tidak mengeluh, malahan berjuang terus pantang menyerah. Karena ada sebuah kalimat itu berbunyi, ada cara, begitu ada cara, Anda bisa menjelajahi seluruh dunia. Ya, ataupun begitu ada dharma, Anda bisa menjelajahi seluruh dunia. Tapi tiada dharma, kamu berjalan selangkah pun tidak bisa ataupun susah. Ya, jadi dengan kata lain, apabila Anda memiliki cara ataupun akal, Anda bisa menjelajahi seluruh pelosok dunia ini. Namun apabila Anda tidak punya akal ataupun tidak punya cara, Anda mau berjalan maju selangkah saja susah. Oleh karena itu, orang yang paling miskin itu orang yang mengeluh dan menyalahkan orang lain pada saat dilanda masalah. Nah, jadi kita tahu bahwa orang kaya pada tahun 2008 ya, orang kaya di Taiwan itu juga sekarang udah meninggal sih, namanya Wang Yongqing. Jadi Wang Yongqing itu sukses itu dimulai dengan cara apa sih? Dimulai dari dia menjual beras. Ya. Jadi dulu bagaimana cara suksesnya pengusaha terkaya Taiwan ini? Pada 1932, pada usia 16 tahun, Wang Yongqing itu membawa uang 200 perak, menyewa kios kecil untuk menjual beras di gang yang begitu terpencil di kota Chiayi. Dan pada saat itu tempat yang kios yang dipilih itu udah kecil, pencil. Nah, dia juga berdekatan dengan orang ataupun belasan toko beras yang besar yang di dekat sana. Jadi usahanya itu sangat sepi. Dan untuk mengubah kondisi, dia menemukan beberapa cara. Cara pertama, setiap harinya setelah tutup toko,
dia mengeluarkan butiran-butiran pasir, batu, kotoran di dalam beras tersebut. Jadi kemudian udah bersih baru dijual kembali. Jadi beras ini pun jadi bersih, tidak ada kotoran. Jadi banyak sekali ibu rumah tangga yang membeli berasnya, berasnya tidak ada kotoran, bagus, bersih. Terus yang kedua, dia menyadari konsumen itu membutuhkan, kan banyak sekali konsumen itu tidak mampu mengangkat beras. Jadi dia menyadari konsumen itu membutuhkan jasa ini, jasa pengantaran. Maka dia menyediakan jasa tersebut antar sampai ke rumah dengan cara gratis. Yang ketiga, saat mengantar beras, dia itu mengeluarkan beras yang lama dulu. Ya, dia mengeluarkan beras lama terlebih dahulu, baru menuang beras yang baru ke tempayan. Jadi konsumen juga sangat senang. Jadi dengan demikian beras lama kepake duluan, baru beras baru. Yang keempat, dia juga membawa buku catatan, mencatat di rumah konsumen terdapat beberapa orang, kapan berasnya harus habis, maka dia akan mengantarkan stok baru nantinya. Jadi begini sangat mempraktiskan konsumen, sehingga konsumen jadi ingin membeli beras dari si Wang Yongqing ini. Jadi 4 poin ini dia bisa mengembangkan bisnisnya. Dengan demikian selama 2 tahun dia mengumpulkan sedikit modal dan membuka toko yang lebih besar. Di depan tokonya menjual beras, di belakang toko menjadi tempat penggilingan padi. Akhirnya usahanya semakin lama semakin bagus. Jadi pelan-pelan dia berkembang. Cara dia bersikap dalam bisnis, ide dia, cara dia dalam berbisnis itu sangat luar biasa. Akhirnya dia bisa menjadi pengusaha terkaya di Taiwan pada masanya. Ini merupakan suatu contoh positif yang dimana pada saat Anda menemui masalah, Anda tidak menyerah, ya. Anda malahan bisa pada saat Anda menemui masalah, malah Anda bisa berjuang keras ataupun tidak menyalahkan, tidak mengeluh, ya. Malahan bisa melampaui masalah Anda, melampaui kesulitan Anda. Itu merupakan wujud yang sangat luar biasa. Dengan demikian akan lebih mudah mencapai keberhasilan. Jadi Wang Yongqing itu ada ini merupakan satu poin yang baik dari Wang Yongqing adalah dia tidak merayakan ulang tahun dia sendiri, tetapi dia selalu merayakan ulang tahun sang ibu. Dia tidak lupa dengan akarnya, ya, tidak lupa dengan akarnya. Apabila orang tua itu seperti akar pohon, ya. Pada saat Anda bisa berbakti dengan orang tua Anda bisa berbuat baik dengan orang tua Anda, maka pelan-pelan Anda bisa berkembang biak, di mana pohon bisa bertumbuh, berdaun, menjadi lebat, dan berbuah, dan lain-lainnya. Makanya jangan takut untuk berbakti, jangan ragu untuk berbakti. Jadi dengan demikian kita bisa tanpa henti untuk meningkatkan diri sendiri. Yang terakhir, kita menutup dengan cerita-cerita ini, dan di mana pernah dikatakan bahwa ada dharma bisa menjelajahi seluruh dunia,
tiada dharma, berjalan selangkah pun Anda akan susah. Sampai di sini, terima kasih semuanya. Amitofo. 感谢莲意上师的授课。是的，真佛密法，殊胜平等，密富禅平方便净。今天我们学习到了在虚空中设立。 Terima kasih kepada Acarya Selin I telah memberikan kelas yang luar biasa, memberikan materi yang sangat 先念净法， luar biasa, sehingga kita bisa menambah pengetahuan yang baik dalam 现在开始学。 mendirikan altar ini. 为我们讲说单响烧佛还有金银之神王永庆的故事，非常动听，深具寓意。请大家可以将你上课或修法的疑问写在留言区。谢谢一才讲师，他已经有写出来。第一个问题，请问上师，我们不知道自己的主尊就可以师尊为主尊，可以吗？第二个问题，好，恭请上师解答，谢谢。这个是可以的，因为师尊呢统是一切，就是佛法身，也是佛的一种代表。所以如果你不知道主尊呢，你是以莲花童子为主是更好，又是你的三世相应法，又是你的本尊。我最记得莲憨上师曾经说过，如果你以莲花童子为本尊你就是太划算了一箭双雕。我最记得他所说的莲憨上师就是说两个都可以Oke, sehingga saya kurang bagus. Baik. 第二题，请问上师，师尊有讲过 Pertanyaan kedua, 左转或者右旋呢？请上师为我们解答。如果我没有记错的话呢， untuk 它是应该是8 persembahan, yaitu ada sangka keong ya, itu harusnya arahnya kemana? Arahnya itu adalah diputar sesuai dengan arah jarum jam. Yang ketiga, 属猪的，它的坛城，它的就是有关于生命实相物坛的方位，可以再为我们重复解说一次吗？ apa boleh menjelaskan sekali lagi 还有属猪，还有属老。 tentang unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penataan altar? 对，它属老鼠呢，它的坐向应该属龙，龙跟那个猴子。那属龙跟猴子呢？ Yang shio tikus itu adalah itu harus memperhatikan tentang naga 关于这个属 naga yang berhadapan dengan 跟它三合就是兔子跟这个羊。那么兔子的方位呢？ ataupun monyet yang berhadapan dengan harimau. 兔子，它应该是东方，兔子的位置是坐东向西兔子是正东方。还有这个位就是羊嘛，羊是西南方，你找坐东向西的那个位置，就是坐在那个坛城面向着西方还有一个是西南方，西南方的对面就是东北方嘛。你用这个指南针就可以找到这个 Untuk arahnya itu perlu dengan menggunakan kompas ya. Kalau untuk shio ayam itu berada di arah barat. Kalau untuk shio ayam unsurnya itu kerbau itu harus berhadapan dengan kambing. Terus ular harus berhadapan dengan babi. Nah, jadi ini adalah untuk unsur shio ayam yang harus diperhatikan. Tiga kelompok ini.
丑。哦，它是东北方东北方对面就是西南方，你坐东北方向西南方。还有一个蛇就是东南方，你坐东南方向着西北方，这个属鸡的。是。好，非常感恩莲丽上师，Terima 非常 kasih. 精彩的授课。接下来第5个问题，请问家庭工人能不能在密坛内打扫扫地？ Pertanyaan kelima adalah apakah pembantu rumah tangga boleh masuk ke 工人在密坛扫地其实有时为了方便呢，我觉得也是可以的，不过让他知道不能够动 boleh 东西， tetapi 只是打扫不能够碰坛城的法器比如说，因为他不是修法嘛，只是用打扫是他的工作，只是扫地而已不能够动他的那些其他的法器，我觉得应该是可以的。就是叮嘱他。谢谢上师。今天的6个问题，请问上师，密宗法门中有一个秘密法，就是千转轮法。行法时，先观想法轮，颂赞诸天神，将复法轮。我今其转千变轮，先如法来现密意，一如真光分明。于是法轮旋转，空中现出一行者，共计有1000人之众。这1000人就是自己分身的变化，全由千转轮法中变化出来， ini pertanyaan panjang 布 sekali. 满整个虚空。于是观想虚空中的行者全部合掌念诵真言，这一句真言咒就等于是1000人同时念，念完拜一拜佛，再念第2句，念完再拜一拜佛。 Di dalam ajaran Tantra Satya Buddha itu ada metode rahasia di mana Dharma Cakra 1000 putaran, yang di mana 一下这样子是对吗？ pada saat kita melakukan metode tersebut, sadhana tersebut, kita harus bervisualisasi Dharma Cakra dulu dan menjapa manggata. 因为师尊是教大家嘛，是可以的。但是如果话又讲回头， di mana pada saat kita menekuni sadhana ini ataupun gata ini, setelah kita itu yang berarti di mana satu kalimat itu melambangkan 1000 orang yang telah menjapanya. Ataupun apabila kita menjapa lagi ke gata yang kedua, itu sudah seperti kita menjapa ribuan kali lagi, yaitu totalnya bisa 10.000 kali. Dan saran dari Acarya adalah apabila kita punya waktu, kita seharusnya menjalani metode sadhana yang normal saja, ya, tidak perlu mengikut seperti begitu. 需要观想什么颜色，放什么颜色的光？恭请上师回答，谢谢。这个是好像师尊在书上有写过Jadi di sini pertanyaan selanjutnya itu ditanyakan. 下个星期再回答好吗？因为我真的不记得是那些 tentang visualisasi warna-warna visualisasi dan Acarya ingin menjawabnya minggu depan saja karena beliau tidak ingat lagi warna-warna pada saat bervisualisasi, jadi akan dijadikan PR buat beliau. Baik, kelas sampai di sini. Terima kasih kepada Lini Sangse, terima kasih kepada Ketua TBF dan para Acarya, Dharmacarya, Biku Lama, Jiangse, Cuciao, dan segenap peserta yang telah hadir di sini dan segenap panitia yang bergerak di belakang layar. Terima kasih kepada semuanya. Kelas sampai di sini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Jumat depan jam 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih semuanya. 我们先顶礼感恩根本传承上师
Sampai 圣尊 jumpa semuanya. 慈悲放大 Baik, 光明加 sebelumnya 持 kita 今天的课程 berterima kasih kepada Dharma Jensen telah memberikan cahaya Aristana. Hari ini kelas 花城主 berjalan 上 sempurna. 感恩教育处长 Terima kasih kepada Kota TBF. Terima kasih kepada Lihan Sanse. 感恩联 Terima kasih kepada Lin Jia Sanse. Terima kasih kepada Lin Fei Sanse. Terima kasih kepada segenap acarya, Dharma Acarya, Biku Lama, Jiangse Chu Jiao, dan segenap peserta yang hadir di sini dan segenap panitia. 感谢大家 Terima kasih semuanya. 参与一起学习一起成长谢谢大家阿弥陀佛 Terima kasih semuanya. Amitofo. 不会增长身体健康谢谢上师。 Amitofo. 跟提问现在要开麦提问，还有所有的问题还没有解说的各位莲花童子们说抱歉，我们今天时间已经到 Ya, 了。 untuk jawaban pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, mohon maaf. Kita akan jawab di minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye bye. 打卡记得缴交作业哦。感恩大家，拜拜。阿弥陀佛谢谢联合上师，谢谢连家上师，对讲师，谢谢大家，阿弥陀佛，感恩。给所有的翻译人员，感谢大家的授课，上课，谢谢林上师，谢谢，拜拜，拜拜，下节课见。拜拜，拜拜，谢谢于飞讲感师，恩感恩大家。大家，谢谢连一上师上课，谢谢大家，阿弥陀佛。拜拜。